Selamat siang! Beta akan membawa semua anak negeri melihat kerajinan serta kuliner khas daerah Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, Beta mau memperkenalkan alat musik kebanggaan orang NTT, namanya sasando. Musik yang keluar dari sasando benar-benar indah dan menenangkan hati. Sasando aslinya berasal dari daerah Rote. Ini merupakan hasil budaya masyarakat lokal yang telah mendunia. Memainkannya dengan cara dipetik, tapi tidak sembarangan dipetik ya. Untuk memainkan suara merdu seperti ini. Karena Beta tidak bisa memainkannya, Beta cukup menikmati sambil bernyanyi bersama adik-adik. Unik kan alat musik di kampung Beta? Mau yang unik-unik lagi? Eits, sabar dulu. Makanya tetap di sini ya, di Jejak Anak Negeri. Karena alam memberi banyak manfaat. Beta ada di daerah Tanah Merah di Kupang. Beta mau mencari tumbuhan liar yang hanya tumbuh saat musim hujan. Tumbuhan ini disebut daun ende. Walau liar, daun ende mempunyai segudang manfaat untuk kesehatan. Yang ini nih? Iya, itu suka. Amar semua ketong petik, Suto. Iya, boleh Kak petik. Daun ende memang biasa tumbuh di sekitar rumah atau pekarangan warga. Bentuknya yang khas seperti bintang membuat daun ende sangat mudah dikenali. Walau tumbuh liar, hampir semua warga di NTT menyukai daun ende, termasuk Beta. Ini dep nama sayur ende. Sayur ende punya banyak sekali manfaat. Salah satunya dapat menyembuhkan cacat. Mama, ini supenu nih ketong balik kau masak, Suko? Mama. Sebelum Beta masak sayur ende, Beta mau cari menu tambahannya nih. Bersama Bapak Epi, Beta akan mencari kepiting di hutan bakau. Kepiting akan ditangkap dengan menggunakan perangkap yang diberi umpan. Ikan merupakan umpan paling disukai untuk menangkap kepiting. Kepiting harus didapat dalam keadaan hidup. Karena jika sudah mati, kepiting akan bau dan tidak dapat dimakan atau dijual. Kini tinggal menempatkan perangkap di tempat yang memungkinkan kepiting akan datang. Bapak, beta harus ini saya. Harus ekstra hati-hati nih, lumpurnya cukup dalam. Bapak, ini biasa ketong tunggu berapa lama? Lama, nanti bisa sampai sore. Sampai sore? Ya, tadi malam sudah lepas yang itu. Jadi kita periksa yang itu saja. Oh, ketong periksa tadi malam Bapak Sutaro? Ya, Marsu Bapak. Ayo Bapak, Marsu. Oke. Hati-hati Bapak. Di pelumpur ini terlalu dalam. Bapak Epi sudah taruh dari tadi malam. Wah, hasilnya lumayan nih. Dapat Bapak. Perangkap Bapak membuahkan hasil. Kepitingnya masuk perangkap. Wah, di dalam perangkap bahkan lebih banyak dari satu kepiting nih yang masuk ke dalam. Memang kalau rezeki nggak kemana. Kepiting bakau memang menjadi salah satu mata pencaharian warga pesisir Kupang. Hati-hati ya, jangan sampai kena capitnya. Bisa nggak jadi makan kepiting nanti. Tidak terasa cukup banyak juga kepiting yang didapat hari ini. Pelan-pelan Bapak. Ya Bapak. Ada dua masakan yang akan Beta olah, kepiting dan sayur ende. Penasaran kan? Makanya ikutin Beta terus ya. Sekarang ketong memasak kenik asam manis daun ende. Mama, di pun tahap awal nih karmana Ma? Beta bantu siapkan keniknya ya Mama. Pasti akan jadi makanan enak nih. Bahan-bahannya saja segar semua. Eits, tapi Beta harus hati-hati mengolah kepiting yang masih hidup. Kalau salah pegang, bisa tangan Beta yang dicapit. Kepiting atau kenik memang menjadi salah satu hasil laut yang ada di kota kelahiran Beta, Kupang. Mama Betty menyiapkan bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, daun serai, lengkuas, dan juga garam untuk dihaluskan. Setelah itu, masukkan irisan cabai ke dalam bumbu untuk dihaluskan bersama yang lain.
Mama Erna membersihkan daun ende yang tadi kita petik. Masakan kali ini benar-benar hasil bumi yang ada di Kupang. Masih ada bahan tambahan nih, larutkan asam jawa untuk kuah masakannya nanti. Saatnya kita memasak. Tumis bumbu yang telah dihaluskan hingga harum. Lalu masukkan kepiting yang telah bersih. Setelah tercampur rata, masukkan air yang telah diberi asam jawa. Lalu aduk rata kembali hingga bumbu menyerap. Depung harum saya belum masak, saya enak begini, apalagi kalau masak. Wih, pasti rasa sangat enak. Beta sudah tidak sabar ini. Setelah tercampur rata, masukkan lada, jinten, dan juga ketumbar bumbu ke dalam masakan. Tambahkan juga garam ke dalam wajan. Wah, beta yakin ini masakan pasti enak. Setelah mendidih, agar makin mantap rasanya, tambahkan kecap ke dalam masakan. Terakhir, tambahkan daun ende ke dalam masakan. Ini sudah pasti mantap. Proteinnya dapat, seratnya juga dapat. Akhirnya, kenik asam manis daun ende siap dihidangkan. Nah, kenik asam manis sayur endenya sudah jadi. Mama, ketemu makan suku mama? Boleh, Kak. Mari semua. Saat yang beta nanti tiba juga. Maer nama Betty, selamat makan. Benar saja, rasa masakannya benar-benar nikmat. Bumbunya benar-benar menyerap ke dalam masakan. Sayur ende, kepiting, tambah bumbu tadi. Wih, rasa terlalu enak. Mama coba. Terlalu enak, Kak. Betul sekali. Kepiting yang masih segar karena baru dapat, serta daun ende yang baru dipetik, menambah rasa dari masakan jadi tambah nikmat. Manfaat yang cukup banyak membuat daun ende banyak dicari. Meredakan panas tinggi pada anak merupakan salah satu khasiat dari daun ende yang sudah ada dari zaman nenek moyang. Siang bapak, siang ade. Ada bikin apa nih? Ini mau potong ulat ini. Potong ulat? Iya. Ulat apa? Kabatek ini. Kabatek? Iya, Be bisa ikut kok bapak? bisa. Oke, mari bapak. Beta saja yang naik, bapak tunggu di bawah. Babate biasa hidup di dalam pohon. Pohon yang ada babate ditandai dengan sedikit bagian yang busuk pada batang pohon. Kasih lukas aku bapak. Wah, ternyata memang ada ulatnya. Bapak yang ini toh, ada pembabatek toh bapak? Iya. Ini? Iya. Ada? Aduh. Yang mana le bapak? Di atas letangan tadi itu. Di sini? Iya. Satu demi satu babate beta kasih keluar nih. Babate atau ulat pohon ini memang biasa muncul saat musim penghujan. Biasanya hidup pada batang pohon yang sedang hingga besar. Walau terlihat menyeramkan, babate mempunyai banyak manfaat. Orang di Kupang sudah menjadikannya obat panas dalam dan sariawan pada anak kecil. Biar lebih mudah, Bapak Abraham menyuruh beta memotong batangnya nih. Jika ada babate dalam batang, sudah pasti batang akan tumbuh dengan tidak bagus, bahkan busuk. Beres Bapak, beta turun ya. Ay, Belakang sakit tuh. ay malah sakit bapak. Itulah sakit. Kalau dibawa seperti ini, lebih mudah nih ambil babatenya. Bapak dapat nih bapak. Ada nona. Sepertinya sudah cukup. Penasaran mau beta proses jadi apa? Makanya tetap ikuti beta ya di Jejak Anak Negeri.
Sekarang beta bersama Mama Nona dan adik sayang, kita akan masak sambal goreng babatek. Betul ya Mama? Kita masak sambal goreng babat. Nah, di tahap awal ke mana Mama? Beta diberi tugas Mama Nona untuk cuci ulat babate. Di Kupang, babate memang sudah biasa dijadikan menu masakan. Mama Nona menyiapkan bumbu untuk masakannya. Bumbu seperti bawang putih, garam, bawang merah, kunyit, lengkuas, dan serai dihaluskan jadi satu. Untuk campurannya, Mama Nona memilih tempe yang kaya akan kalsiumnya. Tempe yang sudah dipotong-potong digoreng terlebih dahulu. Setelah tempe, goreng juga ulat babatenya yang sudah dibersihkan agar benar-benar matang saat dimasak nanti. Saatnya kita memasak, tumis bumbu yang telah dihaluskan hingga harum. Lalu masukkan tomat yang telah diiris. Masukkan juga kecap ke dalam bumbu yang telah dimasak. Agar masakan tambah nikmat, masukkan lada halus, ketumbar, dan juga jinten. Lalu masak hingga tercampur rata. Bumbu sudah matang, masukkan tempe dan juga ulat babate ke dalam wajan. Aduk merata hingga bumbu benar-benar menyerap dan matang. Akhirnya sambal goreng babate siap dihidangkan. Nah, sambal goreng babateknya sudah jadi dan sekarang waktunya untuk makan. Mama, adik masuk atau makan? Ini yang beta tunggu-tunggu. Setelah cukup lelah untuk mengambil babate dari atas pohon. Walau beta orang Kupang asli, tapi beta jarang makan ulat ini. Untuk orang di sini, babate lebih sering diolah dengan cara dibakar. Tapi kali ini disambal goreng. Olahan ini rasanya enak sekali. Apalagi makannya dekat adik sayang. Dep ulat babatek dep rasa enak, renyah, gurih le. Campur nasi, wih terlalu sangat enak. Babate memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya mengobati panas dalam dan sariawan pada anak kecil. Walau bentuknya sedikit menyeramkan, tapi rasa dan manfaatnya sangat beragam. Karena alam memberi banyak manfaat. Beta dan Bapak Ishak mau mencari pohon lontar. Ketong akan memanjat pohon lontar untuk membuat suatu kerajinan. Mau tahu kerajinan apa dan seperti apa? Ikuti ketong terus ya. Tajam juga bro. Abi bapak biar bapak saya naik kaki ini terlalu tajam bapak bisa kuat le bapak. Oke bapak. Beta turun ya bapak. Ay. Beliau langsung memilih dan mengambil daun yang masih muda untuk dijadikan kerajinan. Hati-hati ya Bapak. Beta bantu kumpulkan daunnya ya Bapak. Setelah dirasa cukup, Bapak Ishak langsung turun seperti biasa tanpa kesulitan. Sekarang beta bersama kakak Vindi, ketong akan buat topi tilangga. Nah kakak di pun tahap awal tukar mana kakak? Membuat topi tilangga tidak semudah yang dibayangkan nih. Kita harus detail dalam pembuatannya. Pertama, daun lontar yang telah dijemur dianyam terlebih dahulu. Butuh ketelitian agar anyamannya tidak mudah lepas. Beta bisa bantu apa ya? Kak Vindi, beta bikin apa nih kakak? Kak, potongan dia pelidik, saya kasih bersih dia pelidik. Kasih bersih deh pelidis ha. Pakai cutter berarti ya. Siap Kak. Beta bantu bersihkan saja ya, agar Kak Vindi dapat menganyam dengan mudah. Baru sebentar saja, bentuk dari topi sudah terlihat nih. Wah, memang jago ya Kakak Vindi ini. Topi tilangga asli berasal dari Pulau Rote. Dahulu, topi dipakai oleh kaum pria dan wanita. Kalau zaman sekarang hanya dipakai oleh kaum pria saja. Untuk orang Rote, topi tilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan juga kepercayaan diri. Ternyata sonde gampang bikin topi tilangga, butuh orang yang sudah berpengalaman saja yang bisa bikin ini topi.
Wah, nggak terasa nih, sudah jadi saja topi tilangganya. Tinggal memasang antena atau lebih mirip cula nih. Antena pada topi terinspirasi dari antena topi orang-orang Portugis yang dulu masuk ke Indonesia pada abad ke-16. Antena mempunyai 9 tingkat yang mempunyai posisi miring pada topi. Wah, akhirnya jadi juga nih topi telangganya. Kakak, ini sudah jadi nih. Kakak pun sudah jadi? Ya. Hai, kok beb belum nih, beb masih begini nih. Wih, keren. Nah, ini tilangga yang tadi ini sudah jadi. Dan ternyata buat tilangga nih sudah gampang. Ini deh perbedaan antara pro dan amatir. Betul toh kakak? Nah, beta harus banyak belajar le kakak supaya bisa hebat ke kakak. Kini, topi tilangga bukan hanya kebanggaan penduduk di Pulau Rote, tapi jadi kebanggaan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Nah, sekarang beta sedang bersama Mama Ota dan Kakak Nisa. Ketong akan bikin boe tunu pakai sini tua. Kali ini, beta mau masak makanan khas dari daerah Rote. Masakan ini berbahan dasar bote, yang artinya udang. Beta diberi tugas oleh Mama untuk membersihkan botenya. Kakak Nisa diberi tugas memarut kelapa. Sedangkan Mama sendiri membuat bumbunya. Bumbu seperti bawang merah, serai, cabai rawit, dan bawang putih ditumbuk hingga halus. Setelah halus, bumbu dicampurkan ke dalam kelapa parut dan diaduk rata. Udang yang tadi beta sudah bersihkan juga dihaluskan oleh Mama Ota. Ayo Mama, kasih cepat halus udangnya ya. Campurkan udang yang telah halus ke dalam kelapa parut yang diberi bumbu. Setelah tercampur rata, bungkus semua dengan daun lontar. Kasih rapat ya, agar tidak tumpah. Setelah terbungkus rapi, panggang di atas bara api hingga matang. Taruh mana, Mas? Akhirnya, bote tunu sini tua siap untuk disantap. Nah, sekarang boe tunu pakai sini tuanya sudah jadi dan waktunya untuk ketong makan. Bapak, Mama, kakak ketong makan, Swe. Perpaduan dari rasa gurih dari kelapa serta lembutnya daging udang yang ditumbuk membuat rasa dari bote tunu sini tua benar-benar beda dan nikmat. Memakan bote tunu sini tua menggunakan topi telangga membuat beta merasa seperti pemuda gagah dari Pulau Rote. Siang, Mama. Bapak. Bapak, Mama, udah bikin apa nih? Ada tanam padi. Anak bisa ikut kok? Bisa. Jadi, siang ini beta berada di Desa Duarato bersama Mama-Mama. Ketong akan menanam padi ladang. Mama, Marsu, lanjut Mama. Kegiatan bertani dan berladang dilakukan warga Desa Duarato saat masuk musim penghujan seperti ini. Ada yang tahu nggak bahasa Duaratonya tanam padi? Sini, beta kasih tahu. Namanya Ipihota. Ada yang unik nih. Kegiatan Ipihota di sini jangan berharap melihat air dan lumpur ya. Jenis padi ladang ini tidak membutuhkan air yang banyak. Jenis padi hanya mengandalkan air hujan yang turun. Cara tanamnya pun tidak serumit jenis padi sawah. Tanah hanya dibuat lubang, masukkan bibit padi atau gabahnya, dan tutup tanah kembali. Walau panas matahari yang cukup terik, tidak menyurutkan para mama untuk bergotong royong menanam padi. Mantap kali para mama beta ini ya. Sehabis membantu mama-mama di ladang, perut beta terasa keroncongan nih. Sepertinya kalau beta masak dengan kakak di Desa Duarato. Beta bersama kakak-kakak dong akan memasak. Kalau boleh tahu kakak, memasak masakan apa nih kakak? Masakan dari bambu. Masakan dari bambu ya? Masak di dalam bambu seperti ini biasanya disebut amaur dalam bahasa Duarato. Bahan yang digunakan sederhana sekali.
hanya menggunakan bawang merah serta bawang putih dan juga garam yang dihaluskan. Alat yang Beta gunakan untuk menghaluskan sepertinya umurnya jauh lebih tua daripada Beta nih. Sementara yang lain mempunyai tugas mengiris ayam, membuat santan, dan juga membuat api. Masak bumbu biasa dilakukan pada acara tradisi panen padi. Yang memasaknya harus para laki-laki. Jadi, pas sekarang, Beta masak bareng kakak-kakak ini. Setelah bumbu halus, campurkan bumbu dengan air santan. Aduk hingga merata. Jangan lupa masukkan beras terlebih dahulu ke dalam bambu. Lalu, campurkan ayam dan bumbu ke dalam bambu. Setelah bambu terisi, tutup bambu dengan daun pisang. Selain menjaga agar makanan tidak tumpah, daun pisang juga dapat memberi aroma pada masakan agar lebih nikmat. Saatnya memasak bambu di atas bara api. Kasih jarak antara bambu dan juga api, agar bambu tidak terbakar dan masakan matang dengan merata. Wah, ini Beta sudah tidak sabar ingin mencicipi masakan bambu. Akhirnya, Amaur matang juga. Lihat tuh, bambunya sudah pada gosong. Ini sih tinggal dinikmati saja. Maur yang dari tadi kata masak sekarang sudah jadi dan sekarang ketemu makan sama-sama. Kakak potong suka ketemu makan kakak. Makan itu tepat saat lapar, jadi lebih enak makannya. Walaupun rasa dari Amaur ini memang enak sekali. Nasi dan ayam matang dengan sempurna di dalam bambu. Aroma dari bambu dan daun pisang juga menambah cita rasa dari masakan. Ini nama Maur. Dia ada campuran santan dan ayam di dalam bambu dan dibakar. Wih, dia perasa. Ternyata sangat enak. Kakak, karena perasa kakak? Enak. Kalau enak ya? Iya. Hari ini, Beta bergeser ke daerah paling timur. Beta berada di daerah Duarato, Kabupaten Belu, NTT. Ini merupakan desa penyangga yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Timur Leste. Masyarakat di daerah ini diyakini menjadi ras pertama yang mendiami Pulau Timur ini. Sekarang Beta berada di desa Duarato bersama kakak-kakak cantik dari desa Duarato. Ketong akan masak bisoru. Di daerah Kupang, bisoru lebih dikenal dengan nama bose. Walau sering memakan makanan ini, tapi Beta baru pertama kali membuatnya. Bahan-bahannya juga sederhana sekali. Pertama, jagung ditumbuk terlebih dahulu. Jangan terlalu halus ya, nanti susah dibentuknya. Taruh di mana Len itu? Setelah ditumbuk, jagung ditapis untuk dipisahkan dari tepungnya. Kakak harus mandi nih kakak. Beta bantu ya kakak. Rebus jagung di air mendidih. Sementara Beta merebus jagung, para kakak membersihkan kacang-kacangan untuk campuran bisoru. Kakak jagung sunoe nih kakak. Setelah setengah matang, masukkan kacang tali dan kacang hijau yang sudah dibersihkan. Disusul kacang tanah untuk direbus hingga matang. Terakhir, masukkan santan yang telah dicampur dengan air kunyit. Aduk rata hingga benar-benar tercampur hingga matang. Setelah semua kacang empuk dan air mengental, berarti bisoru sudah dapat dinikmati. Bisoru sudah jadi dan sekarang ketemu makan. Kakak, sendok kok ketemu makan, susun tahan lagi dia punya lapar. Ini dia yang Beta tunggu-tunggu, makan bisoru. Bisoru biasa dimakan dengan lauk. Kali ini teman makan bisoru ada sambal tomat balik ikan dan juga sambal tomat khas Duarato. Bisoru memang seperti nasi, jadi memakannya biasanya menggunakan lauk. Wah, walau tidak menggunakan nasi, tapi perut terasa kenyang dengan menyantap bisoru. Apalagi dipadukan dengan lauknya yang mempunyai rasa pedas. Jadi benar-benar pas dengan bisoru yang mempunyai rasa gurih. Berbagai macam kacang-kacangan yang terdapat di bisoru juga terasa lembut. Bisoru hangat memang pas dinikmati saat panas. Apalagi suasana di desa Duarato yang terletak di ketinggian membuat bisoru semakin nikmat untuk disantap.
Beta ditemani dengan Kakak Edo nih, salah satu pemuda yang sangat aktif untuk memajukan daerahnya. Kakak Edo sadar, ini sudah era modern yang semuanya dapat dilakukan secara online. Makanya, ia sangat giat mengenalkan internet kepada masyarakat. Adiberto tahu dari mana ini? Bisa sampai di sini? Kita tahu dari website Desa 200. Oh, website ya. Kita ada website desa. Terus dari website tuh dari mana tuh? Oh, kalau website itu difasilitasi oleh Bakti Kominfo. Kebetulan di tahun 2016 itu kita masuk di salah satu desa broadband terpadu programnya Bakti Kominfo. Bakti Kominfo menggagas program kemitraan internet mandiri, badan usaha milik desa atau BUMDes, didorong untuk menjadi pusat layanan internet desa, bekerja sama dengan internet service provider atau ISP. BUMDes selain jadi pusat layanan internet desa, program kemitraan ini juga menjadi tambahan pendapatan asli desa. Dengan program kemitraan ini, unit internet BUMDes melayani fasilitas umum seperti kantor desa, gereja, sekolah, dan masyarakat dengan public hotspot dengan sistem voucher. Weh, beta tidak menyangka daerah pelosok seperti 200 sudah mempunyai internet sendiri. Om Edo, manfaat dari internet di Desa 200 ini apa? Oh, kalau manfaat dari internet di Desa 200, yang pertama, Desa 200 lebih terkenal. Buktinya Adiberto bisa sampai di sini karena tahu dari website desa. Yang pertama, dia membantu pelajar, mahasiswa untuk pembelajaran online. Kita tahu sekarang proses tatap muka di sekolah itu dibatasi sehingga semua kegiatan itu berbasis online. Nah, mahasiswa itu dia kuliah di Kupang tapi dia bisa mengikuti pembelajaran di desa. Dia tidak perlu ke kota untuk cari sinyal internet karena BUMDes sudah sediakan begitu. Makanya kita sangat berterima kasih nih untuk Bakti. Ayo kita coba lihat di sana. Tuh ada. Beta jadi semakin penasaran. Dipakai untuk apa lagi ya internet di sini? Nah, ini salah satu contohnya. Jadi kerajinan tangan, tenunan ini juga bisa dipasarkan secara online. Wah, selain dapat memperkenalkan tradisi serta kerajinan tenun khas dari desa adat, internet juga dapat memberikan tambahan nih untuk mama-mama penenun ini. Oh iya, karena internet, kain tenun ini sudah terkenal sampai luar negeri loh. Mantap kan? Wah, jadi tambah gak sabar keliling kampung Desa 200 ini. Ayo Kakak Edo, kita lanjut keliling ya. Wah, itu ada apa ya? Kok ramai sekali? Om Edo, ini tempat apa nih Om Edo? Oh, kalau ini kantor BUMDes 200. Dan juga ini kakak-kakak dong buat apa di sini? Ini mereka ada main wifi, kebetulan di sini titik public hotspotnya BUMDes dari unit usaha layanan internet desa. Nah, kebetulan ini ada tower. Dari tower ini yang nanti kita pancarkan sinyal untuk pelanggan yang dari desa tetangga, juga di pelanggan rumahan sekitar sini. Beta tidak menyangka peran internet cukup penting untuk desa. Antusias dari warga juga sangat tinggi ya untuk mendapatkan internet. Peran tower yang terdapat radio link juga sangat dibutuhkan untuk menghadirkan jaringan internet ke desa. Jadi, jika ada tower di desa, jangan dirusak ya. Siapa tahu akan hadir internet di desa kalian. Program seperti ini tidak akan sukses jika tidak ada dukungan dari perangkat desa. Seperti di Desa 200 ini, Bapak Kepala Desanya sangat senang dan mendukung program yang memajukan desa seperti ini. Terima kasih, senang sekali. Dengan adanya internet di desa memang sangat membanggakan untuk desa-desa di perbatasan NKRI. Bahagia sekali bahwa banyak masyarakat terutama anak-anak pendidik, mereka sangat lancar menjalani pendidikan online. Lalu hal-hal lain yang membantu ekonomi masyarakat, ada yang sudah mulai jual beli online. Bukan hanya itu, untuk di daerah perbatasan seperti 200, internet sangat penting sebagai eksistensi kedaulatan NKRI. Wah, walau terlihat sederhana, tapi fungsi internet sangat membantu memajukan daerah terpencil di pelosok Indonesia seperti 200.